Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe, selamat mendengarkan dan terima kasih. Alasan mengapa Xiaoyan tinggal di sini adalah karena dia tidak segera melanggar blokade. Salah satunya adalah untuk melihat apa keberadaan sebagian besar orang yang datang ke sini, dan yang membuatnya merasa aneh adalah bahwa total ada 4 dewa abadi di sini. 3 dari yang kedua dan keabadian Dewa Surgawi Huai yang muncul kemudian. Selain 3 orang di lapisan ketiga, kecuali Sutra Emas dari alam Suan Surga Barat, 2 lainnya bukan dari dunia sensi, ditambah Huai Tian dari alam Dewa 9 Surga, keempat orang ini bukan dari sensi tanpa kecuali, dan dunia semuanya dari dunia lain. Bahkan jika salah satu dari mereka berasal dari nafas ilahi, tidak akan ada keraguan seperti itu. Tapi sekarang tidak ada seorang pun dengan nafas ilahi, bukankah tidak ada pembangkit tenaga listrik dewa abadi di sensi? Atau mungkin ciptaan di sini tidak dapat menarik keabadian para dewa sensi, dan kedua pertanyaan itu jelas tidak valid. Permaisuri berkata, mengapa sensi menghadapi kelangkaan seperti itu? Ada alasannya, dan alasan mengapa jumlah orang kuat sangat langka harus dipengaruhi oleh apa. Sekarang, Xiaoyan hanya bisa diam-diam mengamati ketidakmasuk akal dari semua ini, dan tidak ada cara untuk mengetahuinya untuk saat ini. Sebelum blokade, Xiaoyan sekali lagi mengeluarkan mata anjing yang sangat enggan dari jubah lengan bajunya dan melihatnya. Jangan malu, tanpa menunggu mata anjing itu memarahi dan memarahi, Xiaoyan membuka mulutnya dan berkata, mendengar ini, mata anjing itu benar-benar menjadi serius, meledak dengan cahaya biru, menyelimuti kunci blokade pusaran kekosongan. Bisakah itu dipatahkan hanya karena ini? Harta macam apa yang ada di tangannya? Pada saat ini, ditambah 3 Wuyan, dan Tian-Tian Cina yang muncul kemudian, total 4 orang, mata terdekat Xiaoyan terfokus pada tubuh Xiaoyan, dan sebelum waktu klik ban Zuxian diblokir, terdengar suara pecah yang telah lama hilang, yang benar-benar rusak dan tidak bisa berkata-kata. Ada cahaya keemasan di matanya, tetapi orang-orang ini bergabung dan tidak mematahkannya. Cahaya biru yang meledak dari tangan Xiaoyan seketika, dan suara pecah datang darinya. Xiaoyan melihat retakan yang menyebar dengan cepat, guntur di bawah kakinya, dan dalam sekejap, dia dengan cepat mundur sosoknya, meninggalkan 4 orang yang masih tidak menyadari gemuruh, hanya untuk mendengar suara retak, yang menyebar, dan blokade pusaran kekosongan benar-benar hancur, dan kemudian hancur. Ada juga benturan yang kuat, yang langsung tersapu keluar dari pusaran air, dan mereka berempat dikejutkan oleh kekuatan ini, dan mereka berempat menghindar dengan cepat, dan benturan itu tersapu, dan kemudian terdengar suara, dan sosok-sosok itu bergegas keluar dari pusaran air dengan kecepatan tinggi, dan sosok-sosok ini semuanya sama. Setelah bergegas keluar karena malu, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Kengerian apa yang tampaknya ada dalam pusaran ketiadaan di sini? Mengejar mereka, dan setelah selusin sosok terbang keluar, pusaran air berangsur-angsur menjadi tenang. Pada saat ini, Raja Luo dan yang lainnya mendekat satu demi satu, dan setelah melihat sosok-sosok itu tersapu keluar dari mereka, wajah mereka juga tampak khawatir, dan mereka melihat bahwa Xiaoyan dan yang lainnya tidak segera melangkah ke dalamnya. Segera ragu-ragu, tidak ada yang berani mengambil langkah pertama, hanya Huai Tian, yang berselisih dengan Xiaoyan dan sedikit acak-acakan, kekuatannya adalah yang terkuat, dan dia bahkan lebih tak kenal takut, mengambil langkah keluar dari tubuhnya, dia segera berubah menjadi pelangi panjang dan tersapu ke pusaran air kehampaan. Di antara mereka, Xiaoyan tidak segera masuk, dia sedang menunggu Ye Beijing dan Xiao Yue pergi, tubuhnya sedikit mundur, dan kedua wanita itu mendekat. Mata Wuyan dan yang lainnya menoleh dan tertuju pada tubuh Ye Beijing dan Xiao Yue Li, tatapan Xiao Ren, termasuk tatapan Qian Zuang, sedikit menyusut, penampilan dan kecantikan keduanya hanya bisa digambarkan sebagai menakjubkan. Ye Beijing tampaknya berisi ribuan gaya. Mata merah muda dan rambut merah muda Xiao Yue Li juga luar biasa, dan senyum malu muncul di wajahnya, mungkin dia malu dengan apa yang dia pikirkan tentang Xiaoyan sebelumnya, bukan? Dengan seorang wanita setingkat ini di sisinya, penampilannya langsung tampak redup, sama sekali tidak di atas level yang sama, dan tidak jelas bahwa dia kembali ke pusaran air Dreadnought terlebih dahulu, dan begitu sosoknya bergerak, dia kembali ke Dreadnought tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan mereka bertiga mengabaikannya. Wu Xinghao kemudian bergegas ke pusaran air dengan angin kencang,
dan setelah melihat Xiao Yan masuk, mereka bertiga mengertakkan gigi dan mengikuti dari dekat. Meskipun ada bahaya, mereka semua membayar Xiao Yan untuk masuk. Jika persuasi dilarang, bukankah itu akan menjadi kerugian Yang? Selain itu, lebih dari 10 sosok yang bergegas keluar tidak bisa berkata-kata, dan mereka bertiga telah memperhatikan bahwa tidak ada dari mereka yang dewa abadi, mereka semua abadi dari sekelompok kaisar. Jelas, dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat mendukungnya, dan ciptaan yang perlu dihadapi, tanpa keabadian para dewa, berarti bahwa kondisi untuk masuk ke sini membutuhkan keabadian para dewa, atau keabadian bumi yang kuat, sebelum mereka memiliki kesempatan untuk meninggalkan sosok Run dan yang lainnya, di antaranya sudah ada orang yang telah mundur, dan kemudian mereka memasuki pusaran ketiadaan sedikit demi sedikit. Di antara mereka, beberapa dari mereka mengalir ke dalam kekuatan setelah ragu-ragu, dan akhirnya memilih untuk pergi, dibandingkan dengan penciptaan kehidupan, itu adalah yang paling menakutkan, mereka memiliki beberapa kati dan beberapa tael, dan mereka harus memiliki pemahaman yang paling jelas. Setelah memasuki pusaran air, butuh waktu singkat seputih awan dan kabut sebelum awan dan kabut menghilang, tetapi tempat ini bukan benua atau bintang imajiner, dan tempat ini masih kosong dan kacau, tetapi berbeda dari Laut Void. Ruang di sini jauh lebih tenang, dan penampilannya jauh lebih lemah. Dengan kata lain, jika itu adalah keabadian para dewa, jika ada pertempuran di sini, kemungkinan besar akan menyebabkan kekosongan runtuh, menyebabkan kekosongan menjadi kejam. Lihatlah sekeliling. Alam bintang kuno di sini berisi bintang dan alam yang tak terhitung jumlahnya, yang tiba-tiba membuat Xiao Yan bertanya-tanya, apakah ini masih langka? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, dari dunia luas yang hancur di tanah katup ilahi hingga alam sejati Suanin, serta alam kuno iblis abadi, masing-masing dari mereka memiliki ruang kosong yang berbeda dan intensitas yang berbeda. Jika tebakan saya benar, ini seharusnya milik lipatan ruang kosong di dunia ini. Ye Beijing mencubit dagunya yang cerah dan halus dan berkata perlahan, mengucapkan istilah yang belum pernah didengar Xiao Yan, lipatan ruang. Xiao Yan mempertanyakan, mata semua orang juga tertuju pada Ye Beijing. Dia sepertinya sangat menikmati perasaan bintang-bintang yang memegang bulan ini. Oke, sekarang Nona Ben akan menjelaskan apa yang disebut lipatan ruang. Jika kita menganggap dunia sebagai sungai yang bergejolak yang selalu bergerak maju, maka lipatan ruang seperti zona yang mengalir lambat di sungai ini. Mereka terjebak di masa lalu, ada, tetapi tidak benar-benar ada. Malam itu curam, dengan ekspresi kecil bangga di wajahnya, menunggu kerumunan memujinya atas pengetahuannya. Nona Ye tahu begitu banyak. Pada saat ini, hanya Jenny yang mengacungkan jempol dan memuji. Itu adalah cemberut alami Ye Beijing, dan kita semua masih sangat muda sehingga dia memiliki mata kecil. Pada saat ini, dia mengucapkan sepatah kata pun dengan dingin, dan sudut mata Ye Beijing yang jelas terbalik segera runtuh, dan jika dia tidak bisa berbicara, apalagi Ye Beijing, dia memutar matanya dengan marah. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.